Hello, good morning. How are you today? I'm fine too, thank you. Today we are going to study about try new thing on lesson 3 your guidebook and about number on LKS. Jadi hari ini kita belajar langsung 2 bab ya, tetapi hanya poin-poin yang pentingnya aja. Jadi di buku cetak itu tentang buah ya dan tentang makanan, dan untuk yang di LKS tentang angka ya. Semuanya itu lesson 3 bab 3. Now repeat after me. Meat, peas, potatoes, ice cream, tomatoes, beans. Okay, for the meaning of the word you can see the picture. Jadi untuk terjemahan kata, anak-anak langsung bisa melihat gambar. For example, number 1, meat. Meat means daging ya. What about peas? Peas means kacang polong. Potatoes means kentang. Ice cream, of course you know, means es krim. Tomatoes, yes, tomat. And the last one, beans. Beans mean, ayo silakan sebutkan. Buncis ya. Itu diingat-ingat ya, karena meat untuk minggu depan itu lesson 1 until lesson 3 ya. Jadi bab 1 sampai bab 3 untuk PTS-nya. Okay, now part 7. Listen and say the sentences. So repeat after me. We can read the sentences. I like you. I like meat. I like ice cream. I like it. I love peas. I love Tony. I love him. I love Dila. I love her. Okay, good. Lihat, untuk kata I itu disebut sebagai subjek karena dia terletak di depan kalimat. Untuk like and love ya, for the word like and love, it is verb ya. Like itu artinya menyukai atau suka, love juga sama ya. Jadi love itu tidak hanya artinya mencintai tetapi juga menyukai ya. I like, saya menyukai. I love, saya menyukai, artinya sama ya. And then the word you, meat, ice cream, eat, peas, them, Tony, him, Dila, her, they are object. Jadi itu disebut objek karena terletak di belakang kalimat ya. Jadi I like you, saya menyukaimu. I love meat,
saya suka daging. Ya. Paham ya? Oke. Kita langsung lanjut ke unit 3 on your LKS ya. We study about number ya. On the first grade you count until number 20. Jadi di kelas 1 anak-anak menghitung sampai angka 20. And the second grade you count until 50. Jadi di kelas 2 kita sudah belajar menghitung dalam bahasa Inggris sampai angka 50. And now the third grade you must count until 150. Jadi sampai ke ratusan ya. Semuanya tidak harus dihafal tetapi harus dipahami. Sekarang ikuti lagi seperti yang tadi ya. Listen to me carefully and repeat after me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Lanjut ke puluhan. 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150. Oke, Miss ingatkan kembali ya, untuk belasan ya itu diakhiri dengan tin ya, kecuali 11 dan 12. 11 11 12 12 ya. Selebihnya itu ada kata tin. 13 15 19 ya. Jadi ciri-ciri belasan itu ada kata tin. Nah, sedangkan kata yang berakhiran t itu puluhan. 20 30 60 90 ya, itu puluhan ya. Untuk menyambungkan misal 21 bahasa Inggrisnya 20, 1 bahasa Inggrisnya 1 ya, tinggal disambung aja. 21 22 29 29. Begitu juga dengan yang lain 30 35 35. Yang penting anak-anak itu memahami, tidak perlu dihafal 1 sampai 100 ya. Yang penting bisa memahami dan menyusun angkanya. Ya. Lihat, ada perbedaan juga antara 5 ya. 5 itu 5. FIVE ya, menggunakan V. Sedangkan 15 dia tidak menggunakan V tetapi pakai F ya. Dan membacanya bukan 15 tapi 15 ya. 15. Sedangkan 50
50. Itu jangan kebalik-balik ya. 50 juga menggunakan F dan tidak ada E-nya. 50. 60, 60, 67, 67. Ya. 70, 70, 79, 79. 90, 90, 99, 99. 100, 100. Nah, untuk penggabungan antara ratusan dan puluhan itu ditambah kata N ya, atau dan kalau dalam bahasa Indonesia. 110, 100 bahasa Inggrisnya 100. 10 ya, dihubungkan dengan kata N. Jadi di antara ratusan dan puluhan itu dihubungkan oleh kata N. 110. 112, 112. Ya, 12 juga suka kutuker-tuker itu dengan angka 20. 12, 12, 20, 20. Ya, itu harus diingat. 120, 100, 100, 20, 20. Berarti 120. Jangan lupa kata N ya, di antara ratusan dan puluhan. Kalau anak-anak memahami ini ya, tidak hanya sampai 150 ya, anak-anak bahkan bisa berhitung sampai 200 ya, kalau anak-anak memahami cara menuliskan angkanya. 160, 160 ya. 150, 150 ya. Paham ya? Paham dong. Oke, ini sedikit penjelasan tentang expression ya. If you want to ask the amount of thing, you can say ya. Jika anak-anak mau menanyakan jumlah benda ya, maka bisa menggunakan kalimat berikut. How many chairs are there? How many artinya berapa banyak ya. How many chairs, berapa banyak kursi, are there, di sana ya. How many pencils do you have? Berapa banyak pensil yang kamu punya? Bisa diganti dengan pertanyaan lain. How many books do you have? How many bags do you have? Ya. So you can use the sentences. Ya, you just change the words based on what you ask. Jadi anak-anak hanya mengganti kata sesuai apa yang ingin ditanyakan. How many books do you buy? Berapa banyak buku yang kamu beli? How many pencils do you buy? Berapa banyak pensil yang kamu beli? So you can respond the questions by saying ya, bisa merespon atau menjawab pertanyaan dengan kalimat di bawahnya. There are 11 chairs. Ya, how many chairs? There are 11 chairs. Ya. Kenapa pakai are? Karena bendanya lebih dari satu. Jika bendanya hanya satu, ya, ada satu kursi. Ya, to be-nya tidak menggunakan are tetapi menggunakan is. There is one chair. Chair-nya juga tidak ditambah s. Ya. Chairs itu ditambah s karena lebih dari satu. Jadi untuk benda yang lebih dari satu ada penambahan s di belakang kata benda tersebut. Ya. How many pencil do you have? I have 20 pencils. Ada s-nya because the pencils are 20. Jadi ada 20. Kalau pensilnya hanya satu, I have one pencil without s. Tidak ada penambahan s. How many books do you buy? Berapa banyak buku yang kamu beli? The answer is I buy
100 books. Saya membeli 100 buku. Ya. Saya membeli 500 buku. I buy 500 book. Jadi kalau 100, 100, 200, 200, 300, 300 ya, dan seterusnya. Nah, untuk penilaian penugasan harian ya, on page 26 ya, ada 15, there are 15 questions on your book ya. Yang pertama, anak-anak kerjakan dulu di LKS-nya, lalu pindahkan jawabannya ke Google Form. Ya, nanti jam 8.40 Miss akan kirim linknya, anak-anak pindahkan jawaban di Google Form. Ya. Jawaban di buku dan di link Google Form harus sama. Ya, harus kerjakan dengan teliti karena sudah kebanyakan di bukunya benar tetapi hasil di Google Form-nya tidak sama karena anak-anak kurang teliti. Ya, karena yang Miss nilai itu yang di Google Form. Jadi kalau nilainya sudah keluar, anak-anak langsung pindahkan nilainya ke buku. Jadi tidak menunggu Miss koreksi dulu, tetapi nilainya langsung keluar ketika anak-anak submit ya pada pengerjaan di Google Form. Ya, usahakan ditulis di LKS dulu ya, jangan langsung kerja di Google Form. Nanti takutnya anak-anak nggak ingat atau nggak tahu tadi jawab apa gitu, ngerti ya maksudnya. Nah, jadi di sini ada 15 soal ya, kerjakan dengan teliti. Nanti untuk MIT atau PTS-nya ya bentuk soalnya kurang lebih seperti ini ya, dengan isi dari bab 1 sampai bab 3 LKS dan buku cetak. Okay, thank you very much for your attention. Good morning, good luck.